Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Dava Saptian Satur Rahman dari kelas 3A TTE dengan NIM 221331006. Kali ini saya akan menjelaskan modul 0 dari mata kuliah Sistem Komunikasi Multimedia atau Sistem dan Teknologi Multimedia. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 0 pada praktikum pertama di lab. Sebelum kita memulai penjelasan akan praktikum yang telah saya kerjakan, mungkin di sini ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan. Apa sih poin penting yang menjadi inti dari pengerjaan modul 0 ini? Yang pertama di sini ada for loop. Pada dasarnya konsep for loop untuk setiap bahasa pemrograman memiliki konsep yang sama, yang dimana for loop di sini memiliki kondisi, uh, lalu kondisi tersebut bisa menimbulkan dua argumen yang dimana itu benar atau tidak. Lalu setiap argumen diberikan statement masing-masing atau kondisi masing-masing. Jadi semisal kondisinya terpenuhi atau semisal kondisinya tidak terpenuhi, maka program akan keluar dari loop. Nah, itu tergantung bagaimana logik yang kita bangun untuk for loop itu sendiri. Terus yang kedua, ada konsep array, yang dimana ada indeks dan juga elemen. Seperti di contoh, untuk bagian elemen ada angka 10, 15, 30, 8, dan 9. Untuk indeks akan dimulai dari angka 0, dimulai dari paling awal. Jadi, untuk indeks 0 adalah 10, indeks 1 adalah 15, dan seterusnya sampai indeks 4 sama dengan 9. Hal ini pun sama konsepnya untuk apapun itu elemennya, bentuk elemennya mau itu teks ataupun angka integer. Misal kalau teks sama saja seperti konsep yang awal, yang dimana untuk indeks 0 adalah untuk huruf D dan seterusnya. Pada praktikum kali ini saya menggunakan Jupyter Notebook atau Google Colab di sini agar memudahkan penjalanan code. Uh, apa sih bedanya Jupyter Notebook sama Python biasa? Bedanya itu kalau Python kita ngerunning satu dokumen, satu rentetan program. Jika kalau di Jupyter Notebook kita bisa memilih atau uh, menseleksi program mana yang akan kita running berdasarkan sel-sel tertentu. Oke, setelah itu kita akan masuk kepada program yang dimana di sini kita memiliki data string yang berisikan Politeknik Negeri Bandung. Jika kita print string dengan indeks ke 0, maka dia akan mencetak huruf P. Lalu kita coba ubah angkanya menjadi 24. Bila kita mengubah angkanya menjadi 24, maka huruf yang tercetak adalah huruf G. Kenapa? Karena data Politeknik Negeri Bandung pada indeks ke-24 adalah G. Dengan catatan, spasi di sini ikut terhitung. Jadi artinya, bila kita ingin mencetak atau mencari sebuah huruf dalam data, maupun itu string atau integer, kita bisa menggunakan konsep array ini. Dengan pengindeksan, dan kita juga tahu bahwa huruf tersebut ada di indeks berapa. Lalu di sini ada fungsi len pada program Python. Fungsi len pada Python adalah untuk menjumlahkan jumlah data
pada data yang dituju. Semisal, data yang dituju itu adalah string, berarti di sini fungsi len adalah untuk menjumlahkan panjang dari data string, yang dimana data stringnya itu adalah Politeknik Negeri Bandung, sebanyak 25. Karena Politeknik memiliki 10 karakter, Negeri memiliki 6 karakter, Bandung memiliki 7 karakter, dan spasinya ada 2. Bila dijumlahkan hasilnya adalah 25. Lalu di sini ada for loop, yang dimana kita memiliki data string Politeknik Negeri Bandung, dan juga X kita inisialisasikan sebagai 0. Untuk penulisan looping pada Python adalah seperti ini, yang dimana for i in range len string. Len string ini berisikan 25, yang berarti loopingan yang akan terjadi adalah untuk i di dalam range 25. Jadi iterasi yang akan dilakukan oleh program ini adalah 25 kali. Dan setiap iterasi X akan ditambahkan. Kenapa? Karena kita ingin membuktikan bahwa berapa kali sih iterasi yang terjadi pada program ini. Dan juga kita memberikan perintah dalam loop untuk mencetak angka string dari i. Contoh, string ke 0 adalah V, string ke indeks ke 1 adalah O, indeks ke 2 adalah L, dan seterusnya. Sampai indeks terakhir yaitu 24 adalah G. Setelah loop selesai, X di sini akan di print karena X telah melewati looping sebanyak 25 kali dan telah melewati iterasi, yang dimana setiap iterasi ditambah 1, maka jumlah total dari X sekarang adalah 25. Untuk program yang sudah dijelaskan di sini ada flowchart, yang dimana menjelaskan bagaimana sih program itu bekerja. Yang pertama, apakah i kurang dari len atau panjang dari string? Kalau iya, maka itu akan memasuki kondisi yang dimana X ditambah 1 dan kita akan mencetak string dengan indeks i. Lalu juga i ini akan teriterasi sebanyak 25 kali karena panjang dari string ini adalah 25. Dan jika i sudah tidak sama dengan atau kurang dari 25, tidak kurang dari 25, maka program akan keluar dari kondisi dan akan mencetak variabel X, yang dimana variabel X di sini berisikan 25. Lalu di sini ada program nomor 4, yang dimana kita diperintahkan untuk mengubah huruf A pada baris kode if string pada indeks i sama dengan A. Yang dimana saya merubah huruf A ini menjadi huruf I. Program ini akan mencetak atau mencari jumlah huruf pada data string. Kita memiliki data string Politeknik Negeri Bandung dengan X yang diinisialisasikan dengan 0. Lalu kita kasih loopingan yang dimana for i in range len string, yang dimana ini akan mengiterasi sebanyak 25 kali karena panjang data string adalah 25. Maka dari itu loop ini akan mengiterasi terus, dan kita beri kondisi bila dia bertemu A atau huruf A, maka kita akan menambahkan X plus 1. Jadi setiap dia ketemu A pada loopingan sebanyak 25 kali, maka X akan ditambah 1. Oleh karena itu, di sini setelah kita menemukan huruf A pada string pada indeks i, kita akan mencetak X plus 1, yang dimana A-nya itu hanya ditemukan 1 kali, maka X akan ditambah 1 hanya 1 kali.
pula dengan indeks yang dimana akan menambahkan X plus 1 bila bertemu huruf I. Karena kita bertemu huruf I-nya sebanyak 3 kali, maka dari itu X di sini akan menambahkan sebanyak 3 kali, yang dimana jika kita print X ini akan tercetak hasilnya yaitu 3. Namun di sini tetap perulangannya sebanyak 25 kali, karena di sini loopingannya itu berdasarkan panjang dari data string. Ini adalah flowchart yang dimana memberikan keterangan kondisi-kondisi for loop dan juga if, yang dimana jika masih berada pada panjang data string yaitu 25, maka dia akan mengiterasi terus, dan jika string I atau string pada indeks I bertemu dengan huruf, mau apapun itu, mau I, mau A, mau P, ataupun huruf apapun itu yang berdasarkan alfabet, maka dia akan mencetak X plus 1. Dan itu akan terus berulang sampai panjang I tidak sama dengan panjang data string, yaitu 25. Oke, selanjutnya pada Python, di sini terdapat fungsi split, yang dimana kita bisa memisahkan antara kata dari kalimat. Contohnya, Politeknik Negeri Bandung, kita bisa memisahkan per kata, yaitu Politeknik Negeri dan juga Bandung. Di sini kita memisahkannya dengan metode split, yang nantinya hasil outputnya adalah array, yang berarti Politeknik itu adalah indeks ke-0, negeri adalah indeks ke-1, Bandung adalah indeks ke-2. Contohnya seperti pada kode nomor 6 ini, yang dimana kita print X dengan indeks ke-0, maka dia akan muncul Politeknik. Kalau indeks ke-1 negeri, kalau indeks ke-2 adalah Bandung. Untuk program nomor 7, kita memiliki variabel yang bernilai tidak ada. Tapi kita memberikan variabel ini sebuah list yang panjangnya adalah 30 kali, tapi hanya list kosong. Lalu di sini kita melakukan for loop, yang dimana untuk I di dalam range 25, karena range string itu panjangnya 25, kita memberikan variabel dengan indeks I atau indeks 0 pada awalnya sama dengan string dengan indeks I atau indeks 0, yang dimana indeks 0 ini adalah P. Jadi si variabel ini sama dengan P. Jadi pada dasarnya kode ini adalah untuk menduplikasi data dari string, yang dimana data dari string akan dipindahkan ke variabel. Lalu kita coba tes, yang dimana kita cetak variabel 0, yang dimana akan mencetak hasil P. Jika variabel 1, maka O, dan seterusnya. Kita tes. Jika kita print variabel 24, maka yang tercetak adalah huruf D. Ataupun ini juga bisa hanya print variabel sebagai bukti bahwa variabel ini, data variabel sama dengan string. Nah, namun yang membedakan adalah penyusunan atau tipe data dari si variabel, yang dimana si tipe data dari variabel ini adalah tipe data array, sedangkan kalau string ini adalah tipe datanya ya memang string. Nih, di sini terlihat bahwa spasi juga termasuk dalam indeks atau terhitung dalam indeks. Nah, di sini kenapa ada non? Karena kita memberikan variabel itu sebelumnya berisikan non sebanyak 30, dikarenakan panjang data Politeknik Negeri Bandung
adalah 25, maka nilai yang tersisa dari non adalah 5. Nah, ini untuk flowchart yang dimana jika masih dalam kondisi loop, maka dia akan memberikan variabel pada indeks i sama dengan string i atau string pada indeks yang sedang di looping. Jika kondisi tidak lagi memenuhi for loop, maka dia akan mencetak variabel tiap variabel pada indeks 0 maupun indeks 1, indeks kedua, dan juga indeks ketiga. Sekian dari saya tentang penjelasan modul 0 dengan topik pengolahan teks pada Python. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.